Halo guys, balik lagi sama kita Oh, dan Ino dalam segmen Rupi Time. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Oh iya, jangan lupa ya untuk tetap pakai masker selagi berpergian kemanapun kalian berada. Oke? Kematian adalah ketiadaan nyawa dalam organisme biologi. Semua makhluk hidup pasti merasakan kematian ya, semuanya. Kita, Owo, Ino, semua. Kita pasti akan melewati namanya kita pasti semua akan mengalami namanya kematian ya, baik karena kecelakaan ataupun karena penyakit. Kita semua mati itu nggak ada yang tahu nih. Nah, karena kematian ini, hari ini kita akan membahas tentang 7 kasus kematian teraneh yang pernah terjadi di dunia. Oh, siapa saja itu? Siapa saja itu? Nah, seorang dermawan Yunani bernama Aeschylus dikatakan telah meninggal setelah tertimpa kura-kura yang jatuh dari langit. Aduh. Peristiwa ini tuh terjadi sekitar tahun 455 Masehi. Menurut cerita ya, Aeschylus ini telah menerima ramalan bahwa dia akan mati karena benda yang jatuh. Untuk melindungi dirinya sendiri, sang penulis sengaja bekerja di luar rumah, di mana ia akan aman dari benda yang jatuh dari atas. Namun, ya, dia ini ingin melawan nasib. Ternyata Achilles ini meninggal ketika seekor kura-kura besar jatuh dari langit dan tepat kena kepalanya. Luar biasa. Iya. Aduh, sama berabad-abad banyak yang mengira jika burung elang yang lewat itu melihat kepala Aeschylus ini seperti batu. Dia kan kepalanya botak, jadi dikira burung elang dia itu batu gitu loh. Aduh, lucu ya. Karena burung elang tersebut sedang mencari benda yang cocok untuk menghancurkan dan memakan mangsanya. Elang tersebut menjatuhkan kura-kura itu ke kepala Aeschylus dan langsung membunuhnya seketika itu juga. Wow, jadi pikirnya burung elang, wah batu nih gitu ya. Wah batu nih, lumayan kura-kura gitu. Aku dapat kura-kura, langsung pecah gitu ya tempurungnya ya. Ya ternyata yang ditimpanya itu bukan batu, kepala. Pecah palingnya kepala ya. Iya ya. Iyalah. Aduh, padahal kerasnya kayak gimana itu, sebab Iya. itu ya. Hot. Jadi ini gimana ceritanya ya? Ceritanya itu jatuh atau didorong dari jendela memang bukan penyebab kematian yang asing bagi kita. Namun di Praha, dipenetrasi atau dilemparkan dari jendela pernah digunakan setidaknya 2 kali sebagai bentuk eksekusi terhadap seseorang. Dipenetrasi massal pertama kali terjadi pada tahun 1419 ketika sekumpulan warga Ceko menyerbu balai kota. Hakim wali kota dan 5 orang lainnya dilempar lewat jendela ke arah alun-alun kota. Peristiwa ini memicu konflik yang bertahan selama lebih dari 20 tahun. Wow. Pada tahun 1618, berontakan antara faksi-faksi Katolik Roma dan Protestan menandai dimulainya perang 30 tahun. Kaum Protestan melempar Bupati Katolik William Slatava dan Jaroslav Martini bersama dengan sekretaris mereka dari jendela ruang Dewan Kastil. Penyebabnya karena mereka telah melanggar surat keagungan. Nah, memang ya zaman dulu itu politiknya atau pemerintahannya itu agak aneh ya dalam soal eksekusi mati. Iya.
Bisa ya dilempar gitu. Kayak buang sampah ya. Sampah. Bisa jadi sampah. Dancer Isadora Duncan adalah seorang artis sensasional di awal abad ke-20. Bahkan berita kematiannya yang tidak lazim pada tahun 1927 yang disebabkan karena kecelakaan mobil sempat mengguncangkan dunia hiburan pada saat itu. Saat itu, Duncan sedang berkeliling Paris dalam sebuah mobil beratap terbuka. Syal panjang yang dipakainya tiba-tiba tersangkut di roda kendaraan. Duncan pun terpental keluar dari mobil dan jatuh ke tanah dengan keras sampai mematahkan lehernya. Aduh, aneh-aneh. Peristiwa ini adalah salah satu dari beberapa kecelakaan mobil yang pernah dialami Duncan. Dalam kebetulan yang tragis pada tahun 1913, sebuah mobil yang dikendarai oleh pengasuh Duncan juga terjun bebas ke sungai Seine di dekat Paris dan menewaskan kedua anaknya. Ada pengalaman sering kecelakaan mobil ya, ternyata dia terbunuh karena syalnya sendiri. Jangan pakai syal. Iya, itu paling kepanjangan mungkin syalnya. Kan kalau mungkin kan syal paling segini ya. Seperut itu paling gelewer. Iya, kalau kalian pakai syal jangan di ler gitu aja. Kayak mantenan gitu. Kayak ini ya, gaun kemantennya, ler. Maaf, Anda bukan mantan. Wah, ini lebih aneh daripada syal tadi ya. Ini tipe-tipe bapak-bapak yang malas untuk cukur jenggot. Pakai ini asapnya. Kepada bapak-bapak harap mencukur jenggotnya sebelum ajal menanti. Ya, ingat itu. Jadi kematian akibat rambut wajah mungkin menjadi skenario yang tidak mungkin terjadi, walaupun faktanya seorang Bavaria di era Renaissance benar-benar menjadi korban dari jenggotnya sendiri. Gereja Santa Stephen di Braunau am Inn yang sekarang terletak di perbatasan Jerman Australia memiliki sebuah patung untuk mengenang mantan wali kota yang meninggal dalam keadaan aneh. Hans Stenger adalah wali kota Braunau selama 1560-an dan dikenal sebagai pria berjanggut panjang. Oh, yang malas juga ini. Ini kakek gaya bapak-bapak ini. Alah, tuwek kakek gaya. Iya. Linger dilaporkan tidak pernah memotong jenggotnya seumur hidupnya. Wow. Mungkin balita juga dihitung itu mungkin ya jenggotan. Iya. Jenggot ini dibiarkan memanjang sampai jatuh di bawah kakinya. Ler. Kayak Rapunzel. Pangeran, naik jenggot saya. Lanjut. Penampakan jenggotnya digambarkan dalam relief di samping gereja, juga di lokasi lain di sekitar kota. Dalam kesehariannya, Steininger biasanya merapikan janggutnya dengan menggulungnya dan menaruhnya dalam kantong khusus. Namun ketika mencoba melarikan diri dari kebakaran pada tahun 1567, ia tersandung janggutnya sendiri dan jatuh mematahkan leher. Gara-gara janggut. Jadi janggutnya digoreng. Kebakaran. Aduh, ada mana ae Pak tua iki yo. Ya, walaupun dia sudah mati, jenggot miliknya yang berusia 452 tahun disimpan dengan rapi di Museum Kota Braunau. Wow, jenggotnya jadi museum tapi orangnya banyak enggak. kutunya mungkin ya. Iya. Jenggot disimpan. Mau simpan rambutku nggak? Iya, kirim rambut. Masih aku keramasin kok. Aduh. Raja Fir'aun semuanya sudah pada tahu ya. George Herbert atau Earl of Carnarvon kelima adalah seorang filantropi yang mendanai ekspedisi arkeologis Howard Carter ke makam Tutankhamun pada tahun 1922. Oh, sayangnya George ini meninggal di Mesir dalam kondisi yang aneh.
hanya 6 minggu setelah ruang pemakaman Raja Tut dibuka. Awalnya ia hanya terkena gigitan nyamuk saat bercukur dan terluka saat mencoba membunuhnya. Namun luka tersebut menjadi terinfeksi dan dia meninggal karena keracunan darah. Seperti itu guys. Banyak yang berspekulasi bahwa kematian George disebabkan oleh kutukan Tutankhamun. Laporan berita saat itu juga mengklaim bahwa tubuh mumi Tutankhamun ini mengalami gigitan nyamuk di tempat yang sama dengan luka fatal George. Jadi dia ini kena ini ya, sama seperti Fir'aun meninggalnya. Setelah kematiannya, 12 orang yang hadir pada pembukaan sarkofagus meninggal dalam jangka waktu berbulan-bulan dengan situasi yang sama anehnya. Seperti itu, kematian digigit nyamuk. Tadi gigit nyamuk ya? Lihat, nyamuk ditangkap. Itu mati. Tenang, ada mati karena tertiban peti mati. Setelah dia mati langsung dimasukin ke petinya. Jadi pada tahun 1872 ada seorang pria yang malang mati setelah tertiban oleh peti mati. Namanya adalah Henry Taylor. Ada bagian dari iring-iringan pemakaman yang sedang menuju pemakaman Kensal Green, London. Itu ya, bagian iring-iringan peti itu ya. Iya. Saat itu keenam pengusungan jenazah ini membawa peti mati di sepanjang jalan yang sempit dan licin karena hujan. Di tengah jalan, sang pemimpin pemakaman meminta para pengusung jenazah untuk berputar karena peti matinya terbalik. Gitu. Namun saat sedang bermanuver, Taylor tergelincir karena menginjak batu di bawah kakinya. Jatuh. Ketika pengusung jenazah lain menjatuhkan peti matinya, Taylor yang berada di bawahnya tertiban gepeng kayak Tom and Jerry, sehingga meremukkan tubuhnya sampai mati. Krek gitu. Terus sudah titipin ke peti matinya, dikuburkan. Iya, jadi satu sama yang di petinya itu. Iya, sekalian, coba. Iya dah, sekalian lah. Satu peti mati 2 orang. Kita nggak berapa banget. Tertawa mungkin bisa menjadi obat terbaik, walau tidak berlaku pada Thomas Urquhart. Sebagai punggawa dan bangsawan Skotlandia di abad ke-17, Urquhart sempat melayani Raja Charles I dan Charles II sebelum dipenjara di Menara London dan akhirnya dia diasingkan ke daratan Eropa. Namun, Laird yang agak eksentrik ini dilaporkan mati karena tertawa dengan berlebihan ketika dia mendengar berita bahwa Charles II telah kembali ke atas tahta pada tahun 1960. Jadi dia itu tertawa. Mati deh. Tawa yang berlebihan ini menyebabkan sesak nafas atau gagal jantung yang berujung pada kematian. Jadi para netizen, para teman-teman arek-arek yang ada di rumah, jangan terlalu tertawa berlebihan ya. Nanti kalian gagal jantung dan masuk sesak nafas. Nah, jadi itu tadi adalah 7 kematian yang paling aneh sepanjang sejarah. Tidak ada yang tahu bagaimana kita akan mati nanti, membuat lebih fokus dan menjalani kehidupan saat ini. Oke lah, teman-teman, sampai di sini. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen. Sampai jumpa. Arigatou.